Halo sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Curhatan Riset Kualitatif. Sahabat kualitatif yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali hadir menjumpai sahabat semua untuk berbagi terkait dengan technical analisis data kualitatif. Sahabat kualitatif semua, atensi saya kepada sahabat kualitatif Indonesia, semoga sampai saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah sahabat, untuk membahas terkait dengan technical analisis data kualitatif, tentu ada beberapa hal yang penting di dalam tata laksananya. Yang pertama, ya tentu sahabat harus sudah memiliki data wawancaranya, kemudian data dokumennya. Ya, data dokumen ini data pendukung ya sahabat. Nah, kemudian jangan lupa membuat peta wawancaranya, karena itu akan menjadi dasar bagi peneliti kualitatif untuk merumuskan peta hasil penelitiannya. Itu kira-kira hal-hal yang penting yang harus sahabat siapkan ya. Baiklah sahabat, mari kita mulai saja pembahasannya. Namun sebelum lanjut, bagi sahabat kualitatif yang merasa konten dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya, gratis loh. Dan jangan lupa juga beri like dan komentarnya ya, agar kalian selalu mendapat update. Oke, baik sahabat, mari kita mulai saja pembahasan terkait dengan bagaimana melakukan analisis data kualitatif. Nah, ini saya hadir dengan beberapa technical analisis yang lebih praktis gitu ya, sahabat semua. Terkait dengan contoh-contoh nanti saya sampaikan beberapa hal di sana gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sahabat, di dalam melakukan analisis data kualitatif itu ya sahabat, kita tidak terlepas dari technical wawancara yang kita lakukan pada saat kita mengoleksi data. Nah, itu yang penting untuk kita sinergikan, karena kalau tidak nanti kita agak kebingungan ya sahabat. Nah, ini penting gitu, sehingga pada saat analisis data kita mudah dan gampang dipahami. Oke, mari kita lihat kalau kita menggunakan contohnya gitu ya. Ini misalnya judul penelitiannya mengungkap praktik akuntabilitas di komunitas A ya sahabat. Nah, kalau kita lihat judul ini, maka secara sederhana bisa kita jabarkan ada tujuan penelitian, ada topik penelitian, dan ada situs penelitian. Mari kita buka ya. Untuk kata mengungkap itu jadi tujuan penelitian kita. Jadi apa yang menjadi tujuan kita yaitu mengungkap. Mengungkap apa? Mengungkap sesuatu. Sesuatu atau apa? Nah, kita bicara topik penelitian, ya ini praktik akuntabilitas ya. Jadi tujuan kita mengungkap sesuatu yaitu praktik akuntabilitas. Di mana tempatnya? Di komunitas A ya sahabat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di komunitas A. Jadi mengungkap praktik akuntabilitas di komunitas A. Nah, ini penting. Jadi judul ya sahabat, tolong perhatikan judul itu sebaiknya memang di dalam penelitian kualitatif itu ada mewakili tiga hal ini gitu ya sahabat. Apa tujuannya, kemudian apa topiknya, dan di mana situs penelitiannya.
Itu kira-kira, sehingga nanti sahabat akan lebih mudah dalam merumuskan metode penelitian yang tepat ya untuk menjalankan penelitian. Nah, di sini sangat tergambar. Nah, disinilah sebenarnya ketika kita membuat sketsa penelitian ini sampai di sini sudah sangat sangat detail gitu ya sahabat, sehingga nanti sahabat bisa menentukan, karena metode penelitian itu sesuai dengan tujuan penelitian gitu ya, harus sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa, maka metode yang tepat yang dapat kita gunakan metode apa. Di dalam penelitian kualitatif banyak ya sahabat metode yang bisa kita pakai. Ya, sudah saya jelaskan banyak hal di beberapa video saya gitu ya. Nah, ini penting. Jadi ketika sahabat membuat judul itu harus mewakili paling tidak ada tujuan penelitian, kemudian ada topik penelitian, dan ada situs penelitian. Nah, itu kira-kira sahabat. Nah, itu ya. Berikutnya mari kita lihat bagaimana kita melakukan pengumpulan data. Nah, pada saat kita melakukan pengumpulan data, ada dua area yang harus sahabat pisahkan. Yang pertama data inti, dan yang kedua data pendukung. Ya, ini data inti, kemudian ada data pendukung. Ini kira-kira seperti ini bagannya. Kemudian data inti itu sahabat di dalam kualitatif kita sebaiknya menggunakan wawancara. Nah, wawancara ini menjadi teknik dalam pengumpulan data inti sangat baik ya sahabat. Kemudian ada data pendukung dalam bentuk dokumen. Nah, ini kira-kira ya dikumpulkan sebagaimana biasanya gitu ya sahabat. Nah, yang penting adalah di sini sahabat, ada ada seperangkat pertanyaan atau kemungkinan pertanyaan yang harus sahabat setting. Setting itu bukan berarti kita mengarahkan ya sahabat, tetapi kita ingin tahu apa yang ingin kita ketahui. Itu paling bagus kalau sahabat sudah memang buat petanya gitu ya sahabat ya. Jadi peta wawancara itu sahabat buat gitu ya, sehingga nanti dalam menganalisnya itu agak mudah. Nah, terkait dengan judul di atas tadi ya, judul yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan ini terkait dengan yang ini gitu ya, akuntabilitas gitu ya sahabat. Terkait dengan akuntabilitas ini itu kita bisa membuat peta wawancara. Misalnya akuntabilitas apa saja yang akan dilaksanakan oleh komunitas A. Nah, ini. Nah, kemudian apa yang mendorong komunitas A melaksanakan akuntabilitas tersebut? Kemudian apa makna akuntabilitas bagi komunitas A? Ini paling tidak peta yang sederhana gitu ya. Nah, untuk menyusun peta ini modalnya hanya bertumbuh pada apa yang ingin sahabat kualitatif ketahui dari situs penelitian sahabat terkait dengan topik yang sahabat angkat, sehingga tujuan penelitian sahabat tercapai. Itu yang paling penting di dalam merumuskan peta atau menyusun peta wawancara. Itu yang paling penting ya sahabat. Jadi jangan lupa itu gitu ya. Itu sangat menentukan nantinya sahabat menuliskan hasil penelitian sahabat, dan sangat menentukan seberapa akurat gitu ya, seberapa bagus penelitian sahabat terlaksana. Dan
akan menentukan kesuksesan tercapainya tujuan penelitian yang sahabat sudah tuliskan di awal. Nah, kemudian terkait dengan dokumen, ini sebagai triangulasi ya, jadi validitas datanya itu kita menggunakan dokumen, data pendukung. Ada struktur organisasi, ada profil informan, kemudian ada bentuk-bentuk akuntabilitas. Nah, ini bentuk fisik ya, maksud saya di sini fisik, sahabat ya. Kalau di sini dalam bentuk voice, di sini fisik. Di sini ada fisik ya, sahabat. Nah, itu kira-kira yang harus dipenuhi pada saat sahabat melakukan pengumpulan data. Jadi ini penting gitu ya. Kenapa penting? Karena nanti ini berhubungan dengan keberlanjutan, berhubungan dengan analisis data yang sahabat miliki. Nah, ini proses wawancara seperti ini kira-kira. Proses pengumpulan datanya seperti ini ya sahabat ya. Kira-kira tidak terlalu sulit sih gitu ya. Yang paling penting di sini sih sebenarnya gitu ya. Bagaimana kita merumuskan peta wawancara yang sahabat akan lakukan. Nah, tadi modalnya sederhana yang sudah saya sampaikan seperti di awal tadi ya. Nah, kemudian dokumen ini sebagai bentuk triangulasi gitu ya sahabat ya. Apa benar akuntabilitas yang dilaksanakan itu A, B, C, D, nanti dicek di sini gitu. Ada nggak bentuknya gitu ya sahabatnya. Ya siapa yang ngomong gitu dan dia berposisi di apa. Nah, itu bicara tentang kompetensi atau kompetensi informan atau apa ya sahabat. Kira-kira kalau informan kunci itu ya paling tidak dia jelas gitu apa yang dia disampaikan. Nah, itu ya kira-kira sahabat. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan fase di mana sahabat harus mulai menganalisis data ya. Nah, setelah data wawancara terkumpul, data dokumen juga terkumpul gitu ya. Saya bahas yang wawancara karena dokumen itu tinggal mendukungkan saja gitu ya sahabat. Di dalam data wawancara yang perlu sahabat lakukan untuk mengurainya tentu mentranskrip ya. Ini penting, mentranskrip hasil wawancara menjadi teks wawancara itu ya sahabat. Nah, dari hasil transkrip itu sahabat pisahkan atau sahabat kelompokkan ke dalam item-item pertanyaan. Nah, ini paling paling sederhana ya kita memulai analisisnya. Jadi kalau tadi di atas sudah saya sampaikan ada 3 pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3. Nah, itu jadikan bagian-bagian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, gitu ya sahabat ya. Jadi teks wawancara yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 1 atau ada kata atau ada kalimat yang berhubungan dengan pertanyaan 1, tolong dikelompokkan ke dalam kelompok 1. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua, kelompokkan kedua, dan pertanyaan yang ketiga kelompokkan yang ketiga. Nanti di sini akan bisa sahabat ramu dia gitu di dalam ketika menulis hasil. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan dokumen. Mana dokumen yang mendukung kelompok 1, mendukung kelompok 2, dan mendukung kelompok 3. Ini juga tolong dipisahkan seperti ini kira-kira ya. Ini sederhananya begini sahabat. Jadi tetapi tidak menuntut kemungkinan sahabat bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan yang sahabat miliki ya gitu ya. Atau sahabat yang sesuai dengan kebutuhan yang sahabat butuhkan. Nah, ini kira-kira sehingga setelah sahabat pecah hasil wawancara atau teks wawancara itu ke bagian 3 ini, maka selanjutnya kita masuk ke penyusunan tema. Nah, ini kira-kira penyusunan tema. Jadi setelah data itu sudah sahabat kelompokkan, maka selanjutnya sahabat bisa menentukan tema.
Nah di sini gitu ya sahabat, kan tadi sudah dikelompokkan jadi bagian 1, bagian 2 gitu ya. Bagian 1, bagian 2. Nah, kemudian akan sahabat temukan tema 1, tema 2, tema 3. Nah, tema ini sahabat paling bagus cari sumbernya dari topik yang sahabat ingin teliti. Ya gitu ya sahabat ya. Jadi topik penelitian misalnya akuntabilitas. Nah, berarti tema yang sahabat bisa kembangkan paling bagus kalau sahabat kembangkan dari tema yang sahabat ingin teliti. Ya, kalau dalam konteks ini misalnya akuntabilitas. Nah, bagian 1 itu menjadi sumber tema yang sahabat bisa kembangkan menjadi tema 1, tema 2, dan tema 3. Tapi tergantung. Kalau contoh di sini ada tema 1 misalnya terkait dengan bentuk-bentuk akuntabilitas ya tentu ya sahabat ya. Ada akuntabilitas keuangan, akuntabilitas ketuhanan, dan akuntabilitas kemasyarakatan misalnya. Nah ini jadi akuntabilitas keuangan. Tetapi sumber dari akuntabilitas keuangan harus dari pertanyaan akuntabilitas apa saja yang dilakukan di komunitas A misalnya ya sahabat ya. Nah jadi nanti korelasinya dengan tujuan penelitian mengungkap praktik akuntabilitas akan mudah terjawab gitu ya sahabat. Oh, praktik akuntabilitas apa saja yang diterapkan di sana? Ada keuangan, ada ketuhanan, dan ada kemasyarakatan. Nah itu misalnya ya itu muncul tema-tema yang ada dari akuntabilitas. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini bisa berkembang lebih gitu ya sahabat ya. Nah, bagaimana bisa berkembang lebih? Nah, sahabat bisa kembali ke lapangan. Misalnya kok baru cuma dapat 3. Menurut sahabat, apa masih ada lagi bentuk akuntabilitas? Sahabat tanya lagi ke mereka. Prosedurnya mulai dari awal tadi ya, sahabat. Jadi sahabat bertanya sesuai dengan atau melakukan wawancara sesuai dengan peta wawancara yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, itu kira-kira ya sahabat ya. Jadi karena itu peta wawancara itu penting sekali untuk menjadi model sukses pencapaian tujuan penelitian yang sahabat lakukan gitu ya. Nah setelah sahabat mendapatkan tema gitu ya, ada tema 1, tema 2, tema 3. Nah tema ini bisa sahabat buat dalam bentuk bab. Jadi bab hasil itu bisa jadi satu bab atau bisa lebih dari satu bab. Nah itu tergantung sahabat pada saat menulis hasil gitu ya, terserah. Atau kalau satu bab berarti tema-tema ini menjadi subbab hasil sahabat yang sudah sahabat tulis gitu ya. Nah itu kira-kira teknikalnya gitu ya. Nah akuntabilitas keuangan, kemudian cari kelompok bagian kedua, kelompok wawancara bagian kedua. Nah, tetapi di akuntabilitas keuangan ini harus sahabat juga narasikan. Jadi per kotak ini masing-masing punya narasi gitu ya sahabat ya, punya cerita. Kenapa sampai akuntabilitas keuangan itu muncul di dalam wawancara yang sahabat lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi di situs penelitian? Nah, itu berlaku seperti itu. Kemudian setiap kotak ini harus dinarasikan, diceritakan. Jadi ceritanya di dalam satu tema itu ada 3 cerita. Cerita terkait dengan akuntabilitas keuangan itu sendiri, cerita terkait dengan apa yang mendorong komunitas A melaksanakan akuntabilitas tersebut, kemudian cerita yang berikutnya adalah apa makna akuntabilitas bagi komunitas A. Contohnya seperti itu. Jadi ada 3 cerita gitu jadinya dalam satu tema itu ya sahabat. Ya. Nah, kalau ceritanya panjang, paling bagus gunakan bab. Gitu. Kalau misalnya tidak cukup dalam satu subbab ya sahabat ya. Kalau misalnya panjang sekali ya jangan pakai subbab terlalu panjang. Kalau subbab terlalu panjang juga nggak bagus gitu ya. Paling bagus dibuat bab, maka ini ada jadi subbab 1, subbab 2, subbab 3. Tapi kalau misalnya ini menjadi subbab ya ini jadi alinea gitu ya sahabat, jadi paragraf-paragraf gitu ya. Begitu juga dengan tema 2, begitu juga dengan tema 3. Jadi itu yang paling sederhana yang ingin saya sampaikan di sini ya. Jadi
ketika menulis narasi hasil atau menulis hasil, kira-kira seperti inilah itu sederhananya gitu ya. Nah, bayangkan sahabat kalau misalnya sudah dibuat 3 tema begini, ini kan satu bab hasil itu kan tidak sedikit gitu apanya ya, ceritanya banyak sekali karena sudah terbedah-bedah seperti ini gitu ya. Nah, ini substansi, ini poin-poin pokok di dalam menulis hasil gitu ya sahabat ya. Jadi langkah penting sekali yang sahabat harus kerjakan di sini gitu ya. Jadi memilih tema kemudian menarasikan sesuai dengan tema, cerita tema. Nah, ini kira-kira. Jadi semoga di sini sahabat bisa sedikit mengerti karena ini sangat teknis sekali sebenarnya. Karena memang ini ada permintaan dari atau request dari sahabat kualitatif, maka saya hadirkan ini gitu ya. Tetapi tidak menuntut kemungkinan sahabat bisa mengeksplorasi sendiri gitu. Tapi ini standar minimalnya saja sih ya yang saya sampaikan, ini standar sederhananya saja supaya tidak terlalu sulit di dalam menulis hasil gitu ya sahabat. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian di dalam menulis bab hasil gitu ya sahabat. Nah, kemudian lalu bentuknya kayak gimana? Kayak gini aja gitu ya sahabat ya, cara menarasikan. Jadi yang 2 spasi ini itu kalimat hasil dari analisis data oleh peneliti. Jadi peneliti membuat cerita, ini cerita peneliti di sini ya sahabat ya, yang 2 spasi ini. Sementara yang 1 spasi ini kutipan dari wawancara yang sudah sahabat kelompokkan tadi di awal saya sampaikan, dikelompokkan dulu. Nah, itu data-data inilah yang sahabat harus kelompokkan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan masuk di tema 1, tema 2 dan tema 3 ya. Kemudian selanjutnya beginilah kira-kira. Jadi cerita itu nanti sahabat selesaikan berdasarkan tadi tema 1, cerita 1 apa, cerita 2 apa, cerita 3 apa. Nah, itu seperti itu kira-kira ya sahabat ya. Kemudian datanya didukungkan. Jangan lupa data fisiknya juga didukungkan gitu ya sahabat. Jadi data fisik itu seperti kalau bicara akuntabilitas ada bentuk tema 1 adalah akuntabilitas bentuk 1 ya, cari data pendukungnya akuntabilitas bentuk 1, dimasukkan saja di bagian hasil, terserah sahabat mau menyisipkannya di mana gitu ya. Nah, itu yang saya kira penting ya. Nah, ini bentuknya seperti ini kira-kira hasil itu ya. Cara menulisnya kayak gini lah, cara menarasikan. Sederhananya begini, ini contoh aja gitu ya sahabatnya. Jadi semua tulisan kualitatif seperti ini gitu ya sahabat. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya sahabat. Semoga sahabat bisa sedikit mendapatkan informasi dari apa yang saya sampaikan. Dan bagi sahabat yang masih membutuhkan diskusi, silakan menulis komentar saja di bawah, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Tetapi kalau misalnya di dalam menulis ini sahabat memerlukan konsultasi aktif, silakan membentuk kelas. Nanti saya bisa diundang untuk membantu memberikan sedikit penjelasan lagi terkait dengan hal apa yang harus kita kerjakan pada saat menulis hasil. Itu kira-kira sahabat secara sederhana contoh analisis data kualitatif ya. Contohnya seperti cara menulisnya. Nah, lalu kalau misalnya sahabat membutuhkan artikel-artikel atau misalnya jurnal-jurnal yang temanya kualitatif, silakan komentar, nanti saya coba share ke sahabat jurnal-jurnal tersebut, jurnal yang sahabat butuhkan ya. Silakan jangan lupa mencantumkan email sehingga nanti bisa saya email contoh-contoh atau jurnal-jurnal kualitatif yang sudah publish. Oke, demikian sahabat kualitatif. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, dan semoga aktivitas selalu lancar dan sukses selalu di masa yang akan datang.
Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.